Sahabat Rema yang terkasih, hari ini 16 September 2021 gereja memperingati Santo Cornelius dan Cyprianus, dua orang martir. Cornelius dimartir di Roma sebagai seorang paus, sementara Cyprianus dia dimartir agak ke selatan sana di Afrika Utara di Kartago. Keduanya dipertemukan karena cinta kasih yang besar kepada Kristus sampai kesudahannya. Pada hari ini kita juga hendak berbicara mengenai cinta kasih, di mana kita hendak merenungkan Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai dengan 50. Saya hendak memberi judul permenungan kita ini dengan adegan cinta kasih. Apa yang terjadi? Yesus diundang ke rumah seorang Farisi. Dia kemudian masuk ke rumah itu dan duduk bercakap-cakap, siap berdialog dengan tuan rumah. Orang Farisi itu orang yang merasa benar secara hukum di hadapan Allah. Tetapi apa yang terjadi? Datanglah seorang pendosa yang jelas dia tidak benar secara hukum Taurat. Maka perempuan itu kemudian apa? Duduk di kaki Yesus. Dia merasa tidak satu level dengan Yesus ataupun dengan tamu undangan. Tapi apa yang terjadi? Mengherankan. Dia menyeka kaki Yesus dengan air matanya. Lalu dia mengeringkan kaki Yesus yang basah oleh air matanya itu dengan rambutnya. Setelah kering, dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang harum mewangi. Apa-apa aneh. Sebuah adegan apa? Saya tidak sekedar menyebut ini adegan, tapi ini adalah perayaan seorang berdosa yang sungguh sudah mengubah haluan hidupnya pada Yesus, mengubah arahnya tertambat pada Yesus, dan dia tidak akan berdosa lagi. Maka dia merayakan dengan membawa minyak yang mahal harganya. Itu kita lihat apa yang terjadi sebenarnya. Saudara-saudari, sahabat Rema terkasih, perempuan ini sudah sungguh bertobat. Dia sudah mengubah arah hidupnya dan sekarang selalu tertuju pada Yesus. Dia sungguh menyesali hidupnya. Dia sudah tersentuh hidupnya oleh Yesus, merasa dikasihi, maka dia memberikan waktu, memberikan minyak, mungkin hartanya yang paling berharga itu pada Yesus. Saudara-saudari, peristiwa atau adegan perempuan berdosa ini sudah selesai. Dia sudah definitif, sudah menyatakan, ya, aku mengikuti Yesus. Ya, aku mengubah hidupku menuju Yesus. Ada yang selesai, ada yang belum. Yang belum siapa? Orang Farisi. Dia belum memilih apakah mengikuti Yesus atau tidak. Dia justru menghakimi. Seandainya Yesus ini tahu siapa perempuan yang ada di kakinya itu, pasti dia tidak akan mengizinkan. Tetapi apa yang terjadi? Justru perempuan ini mendapatkan ganjaran. Dia diampuni dosa-dosanya oleh Yesus. Sementara perempuan, kisah hidupnya sudah selesai, definitif mengikuti Yesus. Kisah orang Farisi belum. Maka orang Farisi itu mesti menjawab, ya atau tidak. Yesus menohok dia, membuka pintu sebenarnya untuk dialog dengan memberi perumpamaan. Seorang berhutang 500 dinar, satunya 50. Dua-duanya karena tidak bisa melunasi hutang lalu diampuni. Mana yang lebih mengasihi? Petrus menjawab, tentu yang berhutang 500 dinar. 500 dinar itu upah 500 hari orang bekerja. Sementara yang 50 itu upah orang 50 hari bekerja. Orang yang hutangnya begitu banyak diampuni, dia lebih mengasihi. Persis itu adalah si perempuan itu. Saudara-saudari, kalau kita menjadi orang Farisi pada zaman ini, kita pun mesti menjawab, apakah kita mau merayakan seperti perempuan berdosa itu dengan tangisan kita, dengan tobat kita yang tulus atau tidak. Maka pertanyaannya masih terbuka untuk Anda dan saya, karena belum selesai. Perumpamaan selalu membuka dialog. Mari kita berdialog dengan Tuhan dan menjawab, Tuhan, aku bertobat, aku mengikuti Engkau, aku berbalik kepadamu. Sahabat Rema yang terkasih, hari-hari ini para MSF sedang menyiapkan diri untuk menyambut Bunda Maria kita Lasalet, Bunda Rekonsiliasi.
Bunda yang mengajak kita bertobat, maka saya pun mengajak Anda untuk juga turut bertobat kembali pada Yesus bersama dengan Bunda Maria. Kita bawa pesan pertobatan, kita wujudkan pertobatan di tengah keluarga, komunitas kita, tempat kerja kita, dan masyarakat kita. Tuhan menguatkan kita. Jalan terbuka. Kita hening sejenak, kita mohon berkat Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Maha Kasih memberkati Anda beserta keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.